Kalau masalah oknum tentunya bukan hanya di Aswaja. Misalnya kalau memang oknumnya itu memang oknum yang bejat, di Wahabi sendiri ada. Mau bukti? Ini buktinya, lihat. Ini pesantren-pesantren yang didirikan oleh Wahabi, ini faktanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati. Saat saya membahas tentang bid'ah yang dilakukan oleh salah seorang ustadz salafi Wahabi yang sudah bergelar doktor, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, ada salah seorang jamaah Wahabi yang merasa kepanasan dan komentar tidak nyambung. Sedangkan yang saya bahas adalah bid'ah yang dilakukan oleh Khalid Basalamah, yaitu yang menyatakan bahwa rukunnya wudhu, kata beliau, itu hanya dua, yaitu membasuh muka ini, wajah, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Sedangkan kepala dan kaki ini adalah sunnatun muakkadatun. Saya katakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini melanggar terhadap Al-Quran, melanggar hadis Rasulullah, dan melanggar ijma' ulama, yang mana ulama sepakat bahwa rukunnya wudhu atau fardunya wudhu itu ada 4, yaitu muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki ini. Yang diikhtilafi oleh mereka adalah masalah niat, tartib, dan mualah. Tetapi si Ustadz Khalid Basalamah ini malah menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah, dan menyelisihi ijma' ulama. Makanya saya katakan bahwa Ustadz Khalid Basalamah juga adalah ahli bid'ah. Nah, tetapi ada salah seorang Wahabi yang komentarnya nggak nyambung. Dia komen, jangan sibuk ngurusi orang lain, tapi uruslah dirimu sendiri, karena banyak pesantren-pesantren yang mencabuli santrinya hampir tiap bulan. Ada saja pencabulan santri. Ini sebenarnya kan komen nggak nyambung. Di samping nggak nyambung, ini adalah komentar orang yang nggak tahu apa-apa. Ini merupakan komentar dari orang yang tidak berilmu. Karena yang dibahas masalah kebid'ahan itu, kemudian komentar masalah pribadi. Ingat, yang kami komentari bukan pribadinya. Ingat, yang kami komentari adalah keyakinannya. Misalnya kalau ada pesantren Aswaja, misalnya pesantren ahli sunnah wal jamaah, pesantren NU, ada oknumnya yang melakukan asusila, itu oknum, bukan keyakinan. Ingat. Jadi kalau masalah oknum itu urusan dia. Yang kita harus bentengi adalah masalah keyakinan, sebagaimana yang disampaikan oleh sutat-sutat Wahabi. Kalau masalah oknum tentunya bukan hanya di Aswaja. Misalnya kalau memang oknumnya itu memang oknum yang bejat, di Wahabi sendiri ada. Mau bukti? Ini buktinya, lihat. Ini pesantren-pesantren yang didirikan oleh Wahabi, ini faktanya. Ini jejak digitalnya bahwa pesantren Wahabi juga ternyata mencabuli santri-santrinya, belasan santri. Ini masalah oknum. Saya tidak membahasnya. Kenapa? Karena ini walaupun dilakukan oleh orang Wahabi, ini masalah individual. Ini hanya dilakukan oleh personnya, bukan oleh keyakinannya. Kalau keyakinannya mengatakan bahwa zina itu boleh, maka saya akan komentari. Kalau personnya, ya terserah. Yang jelas zina itu haram sudah, nggak usah kita bongkar orangnya. Misalnya pesantren yang barusan geger di Jombang itu, asusila yang dilakukan oleh salah seorang putra kiai, misalnya itu adalah kebetulan pesantren NU, ya itu kan personnya. Itu kan oknumnya, bukan keyakinan NU, bukan keyakinan Nahdiyin, bukan keyakinan Aswaja, seperti itu, ya. Jadi bedakan antara keyakinan dan oknumnya. Ingat. Padahal kalau kita teliti,
Padahal kalau kita kaji, sebenarnya keyakinan yang diyakini oleh pesantren yang melakukan asusila di Jombang itu seakan-akan mengarah terhadap tetangga sebelah. Karena dia tidak mau mengirimkan Fatihah, menghadiahkan Fatihah terhadap Rasulullah, tidak mau mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan lebih dekat ke tetangga sebelah daripada ke NU, daripada ke Aswaja. Ya, jadi jangan asal komen Anda ini, kalau nggak paham diam saja. Jadi kalau misalnya sampean ini tidak terima terhadap konten saya, video saya, silakan bantah dengan ilmiah. Gampang kan? Saya pakai referensi. Anda kalau mau bantah jangan asal ngoceh, pakai referensi juga. Gampang kan? Jadi tampakkan Anda ini ahli ilmu. Kalau mau komentar jangan asal nulis, tapi pakai referensi. Ini sampean bohong, ini referensinya. Begitu kan lebih baik. Kalau saya salah, saya akan minta maaf dan akan saya hapus konten-konten saya yang dirasa salah. Ya, demikian untuk yang komentar. Wa ihran minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.